Jadi kalau goblok-goblokannya, ya kalau timnas kita pengen sekuat timnas e-football kita, ya coba perbanyak SSB, perbanyak eh, antusiasme anak-anak kecil untuk main bola lagi, untuk lebih pengen jadi sesuatu yang bisa mereka capai gitu. Kayak ini juga di post sama Instagramnya Piala Asia yang sama dengan Piala Asia sepak bola. Jadi orang-orang bisa lihat lah kalau ibaratnya kita revenge di game. Hai Sobat Bola, semalam baru aja ada kabar menggembirakan dari Qatar di mana timnas e-sport Indonesia berhasil menjadi juara di ajang AFC Asian Cup 2023-2024 ini. Jadi buat yang belum tahu, AFC Asian Cup ini juga diadakan pertama kali di tahun ini berbarengan dengan Asian Cup yang sepak bola itu. Jadi di mana sepak bola yang lolos ke Asian Cup itu juga dipertandingkan di ajang e-sportnya itu. Jadi kita juga harus berterima kasih sebenarnya sama Coach Shin dan jajaran pemain timnas lainnya yang udah lolos ke kualifikasi atau lolos ke babak putaran final Piala Asia kemarin gitu. Nah, untuk itu Indonesia menjadi negara yang pertama menjadi juara di ajang ini, dan kemarin timnas kita itu diwakilkan oleh Rizky Faidan asal Persik Kediri. Dia pro player e-football asal Persik Kediri, dan juga ada Elga dari Borneo FC dan juga Akbar dari Bayangkara FC. Dan kemarin timnas e-football ini bergabung satu grup dengan Jepang dan juga Vietnam, di mana dari hasil babak grup juga memang udah menunjukkan bahwa kekuatan tim e-football ini memang di atas rata-rata gitu. Mereka berhasil lolos ke babak 16 besar dengan 12 poin, dan juga saat 16 besar mereka langsung berhadapan dengan Korea Selatan, di mana Korea juga berhasil mereka kalahkan dengan skor 2-0 di dua babak. Jadi pertandingan ini ada dua sesi ya, ibaratnya leg-legan gitu lah. Tapi ini pas lawan Korea langsung dua leg Indonesia menang 2-0, masing-masing 2-0 skornya. Lalu di babak 8 besar Indonesia ketemu Jordan, di mana Indonesia juga berhasil melanggang mulus mengalahkan Jordan. Lalu di semifinal ditunggu oleh Thailand. Thailand ini juga bisa dibilang yang lumayan lah dari kawasan Asia Tenggara gitu. Tapi lagi-lagi Indonesia berhasil menang melawan Thailand dengan skor babak atau leg pertama itu 1-0, dan di leg kedua menang skor tipis juga 2-1. Nah, langsung ditunggu juga ada semifinal kedua, itu antara Arab Saudi melawan Jepang, di mana pada akhirnya Jepang berhasil lolos ke final dan menghadapi Indonesia kembali gitu. Yang mana kemarin pas di babak penyisihan juga di grup, Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor yang cukup mencolok juga, kalau nggak salah 5-1 apa 6-0 gitu. Dan untuk itu di final kemarin gue menyaksikan sendiri live-nya di YouTube AFC, dan memang Indonesia terlihat Indonesia menurunkan Rizky Faidan dan juga Elga ya, dan terus terlihat Indonesia dari awal memang main defense dulu dan mengandalkan counter attack melalui bola-bola atas, di mana di strikernya tuh dipasang kalau nggak salah Ramadan Sananta apa Hoki Caraka gitu. Jadi proses golnya itu ada yang bola-bola heading, terus dapat terupas melalui heading dari belakang gitu. Dan game pertama, leg pertama Indonesia menang 1-0. Indonesia menang melalui adu penalti, dan di game kedua Indonesia berhasil menang 1-0 di game langsung. Dan itu ngebuktiin bahwa memang ya awalnya kan
ini mungkin nggak menjadi perbincangan publik gitu ya, karena ya mungkin baru juga ada yang tahu kalau di Piala Asia kemarin juga ada pertandingan e-footballnya. Tapi dengan ini ya pasti banyak supporter timnas juga ikut senang, dan akhirnya mereka pemain-pemain pro player kita itu juga mendapatkan apa ya, exposure yang lebih juga dari teman-teman pecinta timnas, dan itu memang hal yang seharusnya mereka sudah dapatkan sih, dan wajar mereka dapatkan karena mereka sangat membanggakan. Nah, di luar itu yang pengen gue bahas sebenarnya adalah gimana kok bisa sih ini tuh menjadi apa ya, baru pertama kali ikut terus juga langsung juara gitu. Di luar ini game atau bukan real permainan bola sebenarnya ya, tapi ini kan juga pasti ada sesuatu yang diracik dan ada sesuatu yang dipersiapkan dengan jauh-jauh hari gitu. Nah, kita langsung aja, mungkin kalian udah tahu lah kalau dari kecil kita juga tahu di setiap mungkin di setiap satu RT atau satu RW gitu ada satu rental PS ya, dan itu kita ibaratkan sebagai, banyak orang yang bilang, halayak yang bilang kalau itu ibaratkan sebagai SSB gitu, jadi training camp lah ibaratnya. Jadi anak-anak ini udah ditempa dari kecil untuk main game tersebut, dan akhirnya seiring perkembangan zaman juga mungkin dia juga jadi lebih serius, terus dibeliin fasilitas sama orang tuanya juga, PS dan atau PC dan lain-lain yang mereka manfaatkan, akhirnya mereka jadi pemain profesional gitu. Nah, ini juga yang mungkin kalau kita bicara goblok-goblokannya aja ya, kalau emang misalkan kita pengen punya fondasi yang kuat, itu kan tandanya harus ada sesuatu yang uh, apa ya, berkesinambungan juga gitu, dan ini udah dari usia dini kan ibaratnya. Nah, jadi kalau goblok-goblokannya, ya kalau timnas kita pengen sekuat timnas e-football kita, ya coba perbanyak SSB, perbanyak eh, antusiasme anak-anak kecil untuk main bola lagi, untuk lebih pengen jadi sesuatu yang bisa mereka capai gitu. Kayak mungkin kan sekarang banyak juga yang jadinya main game pengen jadi pro player gitu. Itu kan mereka punya standar tinggi, untuk jadi pro player tuh mereka harus berlatih, mereka harus melakukan berbagai cara juga untuk bisa ada di posisi itu gitu. Nah, sama juga nih, ini yang harusnya kita tekankan pada generasi-generasi bawah kita, bahwa ya kalau pengen jadi pemain profesional di dunia sepak bola juga harus kayak gitu. Grassroots-nya harus kuat dulu nih di apa, pembinaan usia dininya gitu. Ya kita samalah ibaratnya dengan rental PS itu tadi gitu. Jadi kalau di judul gue bilang rental PS merupakan aset bangsa, ya maksudnya itu. Jadi uh, ya gimana nggak aset bangsa gitu ya, kita tahu lah di setiap kota, setiap kabupaten manapun itu pasti ada rental PS minimal satu gitu kan, dan antusiasmenya pasti ya memang banyak kan main di game bola jadinya ya. Tapi nggak itu juga sih, pasti di warnet-warnet pun, dan ya game mobile pun juga sekarang kan Indonesia juga udah punya nama juga kan di game-game tersebut gitu sih. Jadi sekali lagi selamat buat timnas e-sport football Indonesia, untuk Rizky Faidan, untuk Elga, dan juga untuk Akbar. Kalian pantas mendapatkan ini, dan terima kasih untuk bawa nama Indonesia di kancah Piala Asia, karena ini juga di post sama Instagramnya Piala Asia yang sama dengan Piala Asia sepak bola. Jadi orang-orang bisa lihat lah kalau ibaratnya kita revenge di game gitu. Thank you for watching, see you on the next video.